12 jam lebih aku harus basah badan aku, jadi aku udah mandi, ntar disiram lagi, terus aku sambil nunggu set aku mandi lagi, disiram lagi, itu selama 12 jam aku sampai kayak punya scene yang dari kita mulai reading itu tuh kayaknya scene yang diulang-ulang terus sama Om Bob, kayak kok nggak nemu ya tensinya gitu, kok nggak nemu ya feel-nya di scene ini gitu. Ada satu yang naik, yang dua turun, atau dua naik, satu turun gitu. Jadi kayak nggak nemu nih tensinya gitu, nggak pas. Iya. Scene awal-awal yang kita abis keluar lari-lari, terus iya, akhirnya perdebatan terjadi. Itu Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Hai Sobat 21, gue Nanda. Sekarang gue udah ada di Plaza Indonesia 21 bareng sama Kes dari film Pamali Tumbal. Asoy! Seneng banget, seneng banget. Apa kabar semuanya? baik, Gimana perasaannya? baik, happy. Gimana perasaan mau tayang filmnya? Excited. Ada dialognya, nggak satu enggak. Excited Iya, banget. excited banget. Karena kita bertiga tuh udah nonton filmnya. Dan kita Baru tuh pengen, nonton ya? baru nonton. Dan kita tuh pengen kayak, lu pernah nggak sih punya satu barang atau jalan ke tempat hidden gem deh? Bagus buat kita nih, kayak pengen pamer ke orang-orang bahwa Dan pengen orang-orang tuh lihat di situ tuh. gak kamu aja punya pacar itu loh. Nih ini semua lihat. Ya apa ya? Emang kenapa kamu nggak punya pacar? Iya, aku gak punya pacar. Oh. Oh, bukannya ada. Woi, Oh, udah putus ya? Udah. Dari 5 tahun. Apa? Kayaknya nggak ke situ deh. Tadi belum selesai kan ngomongin kalian. Lu yang harusnya ngebawa flow acara ini, tiba-tiba lu matahin sendiri. Enggak, maksud tadi kan belum udah selesai belum? Kayak kalian excited mau ini ada yang mau ditambahin lagi? Iya itu aja sih, gue bener-bener excited aja. Sangat tidak sabar. Bener-bener sabar buat 7 Agustus. Oke, pertanyaan pertama. Kalau dilihat kan sebenarnya Pamali itu dari 1 sampai 3 ada Fajar ya? Betul. Apakah sebenarnya Fajar yang menyebabkan semua malapetaka ini? Ya nggak sih, kalau coba Pamali 4 coba ya. Pamali 4 nggak ada Fajar deh. Nggak ada filmnya. Itu emang pengenan semua pemain. Gak ada dia. Nggak tahu ya, gue kayaknya gue apa? Kenapa cari internal? Ini sih orang nih, lanjut Kak. Gue juga kayak setiap ada gue ada bencana mulu ada deh malapetaka gitu deh. gitu. Ada malapetaka mulu deh. Iya. Mungkin gue penyebabnya kayaknya. Tapi enggak sih. Tapi enggak. Tapi iya. Tapi enggak. Tapi Iya. iya tapi Iya enggak, tahu. tapi iya. Kalau mau menemukan jawabannya, Nah, nonton langsung aja nonton. Kita lihat apakah Fajar di sini menjadi penyebab malapetaka atau dia yang membuat malapetaka hilang. Asoy. Itu dia. Oke. Nah, ini kan pertama kalinya Kesha sama Umi ya di Pamali ya. Gimana perasaannya kerja sama baru pertama kali sama Lito juga kan? Iya, betul. Gimana perasaan kesan dan Kesan dan pesannya sangat menyenangkan karena kita selalu ditanyain kayak nyaman nggak, happy nggak. Iya. Jadi lingkungan kerjanya tuh selalu happy dan selalu nyaman. Bener-bener sehat, lingkungannya tuh sehat banget. Sangat mengutamakan pemainnya. Ya, sangat bikin nyaman kita. tadi juga datang kalian datang langsung tanya mau makan apa? Iya. Itu dia. Little best. Berbeda sama Pamali pertama dan kedua, ini ada cerita hantu baru ya. Betul. Iya, itu Hantu ada baru. Tuyul. Namanya tahu siapa? Nama Nama tuyulnya? Nama tuyulnya. Leprut. Namanya gitu. Iya, Leprut. coba bisa nggak? Leprut. Salah. Salah. Itu namanya. Coba kalau Kesha bisa. Leprut. Bener. Umi coba. Lelep. Bener. Bener. Iya. Coba Nanda. Seluruh. Susah. Masa suruh? Soalnya kebetulan saya nggak main di filmnya. Oh iya lupa. Nggak bisa. Dia juga nggak bisa ikutin lagunya kita. Coba. Om iya. Nda babe. Thank you loh, masih apa loh? Itu lagu apa ya kalau boleh dikasih tahu? Ya itu Lagu pemanggil. memanggil dia. Tuyul. Nah, boleh cerita? Ah itu bener tuh tadi. Nah. Itu lo bener Yang tadi ya, nyebutin. Iya. nah tadi. Nah, iya itu bener, itu bener tadi. Terus udah ya. Suka. Suka. Nah, ini kira-kira tuyulnya itu seperti apa dan apakah ada hal yang urban legend yang diangkat di film ini dan sebenarnya tuh beneran ada nggak sih tuyul-tuyulan dan semua ritual-ritual yang ada di film ini? Ya. Stereotip kita dengar kata tuyul tuh pasti
funny, Lucu. cutie, Gemoy kecil. gemoy, kecil. Tapi aku merasa Mas Bobi Prasetyo berhasil menghapus stereotip tuyul yang biasanya. Di sini cuy, kayak serem banget. Apalagi pas adegan sama Keisha. Itu gua ngerasa bahwa punggung gua takut gitu. Ketika tuyul itu beradegan dengan Keisha. Hebat mereka berdua, luar biasa, kayak bikin takut aja gitu. Ini adegannya apa ya? Kok sampai begini-begini ya? Nah, itu harus nonton iya. tanggal 7. Begitu. Oh, jadi sebenarnya di sini pokoknya mengubah stereotip ya. Mengubah stereotip berhasil. Dan kalau maaf apa lanjut? Nggak apa, lanjut, nggak apa. Urban Legend yang diangkat sebenarnya setiap film Pamali kan ada Pamali yang diangkat kan. Kalau Iya. di Pamali Tumbal ini tidak boleh foto bertiga katanya. Nggak boleh ganjil gitu. Nah, yang di bawah tuh di film ini kali ini Sama ini Pamali keluar maghrib. Ya. Iya. Sama ngomong kasar di hutan kan? ya itu Sompral. Sebenarnya di hutan juga nggak boleh kan ngomong kasar. Iya sih benar. Iya. Iya benar. Iya, iya, Harus iya. bertutur baik, Bertutur soft baik, Tutur spoken. kata. Yes, betul. Yes girl, yes girl. Yes. Tapi hubungannya dengan foto bertiga dan tuyul itu apa? Nah, itu dia. Nah, Jadi aku ceritain aja ya Pamali Iya, Tumbal boleh. ini. Jadi Pamali Tumbal dari ini, awal sampai ending ya? ya, sampai tengah aja nggak ada Nggak usah. ini. Orang nonton ini doang, berarti kagak ke bioskop. Jadi Pamali Tumbal ini menceritakan tentang di kampung kami itu lagi banyak banget kejadian aneh kayak Iya. uang suka hilang, terus banyak wanita-wanita yang hilang secara misterius selama beberapa tahun ke belakang. Sampai akhirnya kejadian ke ibu aku, ibunya Putri yang aku peranin. Terus di situ aku minta bantuan Umi sebagai Kiki sahabat aku dan ngajak juga Kak Dukun Fajar. ya? Sebagai dukun ya? Ini benang Oh, merah bukan. film. Oh, kalau benang ada di Indonesia, merah kalau dia perfilman nggak ada, horor Indonesia. Kalau dia nggak ada, nggak jalan. Iya benar. Aktor Nugrah. Itu dia. Oh. Fajar itu A-nya aktor. A-nya aktor. Nah, F-nya itu favorit. terus ternyata selama perjalanan kita mencari Ketiduran. The Premiere SS1 paling nyaman soalnya. boleh lanjut Ada lagi? dikasih Lanjut, Boleh. lanjut. Terus selama perjalanan kita mencari ibu aku, kita ternyata sambil memecahkan masalah memecahkan. yang terjadi di kampung, Kampung. kita kayak tadi tuyul dan cewek-cewek yang hilang itu kenapa gitu. Itu tuh sebenarnya beneran ada nggak sih? Atau itu sebenarnya kayak fiksi? Atau emang cuman kayak urban legend yang belum tahu kebenaran beneran kayak gitu? Kayaknya kalau dari mata Keisha, urban legend sih Kak. Maksudnya sering dengar cerita orang. Aku kan besar di Jawa kan, lahir dan besar di Jawa, jadi lumayan terdengar banyak mitos-mitos kan. Salah satunya ini cara melihara tuyul tuh harus ada Ibu susu. yang Ah, ibu ibu susu. susu. Aku sempet dengar sih, tapi belum lihat secara langsung gitu. Jangan sampai ya. Jangan ya, serem itu kali. Kak Umi gimana? Baru denger apa? Oh, kalau yang tuyul harus punya ibu susu tuh sebenarnya baru tahu di film ini. Cuma kalau tuyulnya aku percaya karena pernah ada cerita, jadi kakakku punya counter handphone gitu. Terus sering banget hilang uangnya gitu. Terus tapi bener-bener ya udah hilangnya nggak pernah utuh gitu loh, kayak kalau dihitung kok kurang ya, kalau dihitung Iya. kurang gitu kan. Nah, terus sampai ada satu ketika ponakanku itu masih kecil banget. Terus dia kayak gitu, tapi gak ada orang. Jangan gitu. Terus bilang ke mama ke kakakku jadi kayak, "Mama, tadi ada anak kecil tuh Ngambil duit? di tempat uang gitu." Oh. Jadi sebenarnya kayak itu kayak Percaya, nggak percaya, Tapi iya. kan yang namanya anak kecil juga melihat gitu loh. Iya. Jadi ya aku masih percaya sih kalau ada tuyul ya. Iya. Tapi kalau untuk ibu susunya aku baru Tahu di film ini. Jadi mungkin kayak nanti penonton akan jadi lebih aware juga. Oh ternyata ada cerita tuyul tuh kayak gini ya, gitu-gitu juga ya. Tapi tadi pas cerita aku pikir hitung lagi kurang hitung, ternyata dia nggak bisa ngitung. Aku pikir. Lucu banget. Boleh kamera ke saya? Ini respon joke saya kepada Nanda. Terima kasih. Maksudnya apa itu ya? Oh iya sorry. Kalau Fajar gimana? Percaya nggak sama pertuyulan ini? Dibilang percaya sebenarnya nggak terlalu, tapi nggak boleh mematahkan juga sebenarnya. Karena memang pernah kejadian waktu itu. Dulu aku punya counter handphone gitu kan. Nah terus uangnya tuh sering hilang. Enggak Kak, itu Apa udah tuh? ini Hah? kisahnya kali. Saya kan Udah. Adik.
Ternyata kakak adik. Adik. Oh my god. Indonesia ini menggemparkan sekali. Jalinan kasih. Ya kalau dibilang percaya sih sebenarnya ya nggak terlalu percaya. Tapi kalaupun nggak percaya juga, wah jangan sampai deh gitu Terjadi, sompral. takutnya kan, sompral. Gitu sih. Jadi memang ya udah. Gitu. Ikut ya. Kan nggak tahu kan nggak diajak. Biar nyambung gitu loh. Katanya ada fun fact tadi aku dapat bocor dari Lito. Katanya ini yang jadi tuyul bukan anak kecil ya, tapi orang dewasa. Iya. Emang nggak apa-apa yuk? Nggak Oh, nggak apa-apa, apa-apa emang ya? apa? Om Ivan yang beranin. Iya. Terus katanya Ustadz juga. Gak apa-apa, beneran. Tadi ngomong beneran. Yang beritahu. Karena kalau kita kan sebagai cewek ya, dia nggak terlalu deket. Iya. Yang dekat kan lancar. Iya, iya. Emang Ya maksudnya sama tuyul selain Ustadz, dia pun memang seniman yang bagus yang menurutku. aktor kan? Emang aktor, emang aktor. Aku ngerasa kayak, wih percaya gitu bahwa orang yang belum pernah melihat tuyul ketika akhirnya izin Om Ivan memerankan tuyul, ih ada loh ternyata, gitu. Jadi ngerasa bahwa emang beneran seniman yang bagus banget sih. Dan itu kan, maksudnya di dandanin tuyul kayak gitu kan ngap banget ya kan? Iya. Kayak topeng kan katanya? Iya kan? Kayak Ngap bener-bener banget. berapa jam dulu sebelum syuting, preparation itu kan lama banget gitu Iya. ya. Om Ivan tuh bener-bener Komitmen. bisa nahan nafasnya dia aja, ya ampun, jago banget. Dan dia bukan cuman yang akhirnya ngejalanin skrip aja, dia bener-bener improvisasi sama apa nih penemuan gue soal Iya. tuyul gitu. Aku ngerasa kayak ada beberapa shot yang akhirnya, ini kayaknya improv. Ini kayak dari cara jalannya tuyul, Om Ivan nyiptain dengan bagus. Bukan yang kayak menurutku cuma ya. ting 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 Ah, bukan ting 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 Ngerti ting. nggak sih? Wah, Kayak bagus banget. punya cara jalannya sendiri, Iya. keren banget. Enggak yang referensi dari tuyul dan Bayul ya? Jadi kayak bikin sendiri ya? Enggak. Enggak. Ini ada Bayulnya di sini. Berarti padahal dia belum pernah lihat wujud tuyul asli, tapi dia bisa kayak Bisa akhirnya ngasih memberikan ini ya. Lanjut. believable. bumbu-bumbu ya, yang biar kayak oh nih kayaknya tuyul beneran kayak gini deh. gitu kan. Iya. Bahkan kita nggak mau, kalau aku sih, aku kan penakut ya. Terus ketemu, aku Tak- tahu udah. itu ada aktornya gitu. Aku takut. Gak mau dekat. Iya sih, tapi serem juga sih bentukannya juga. Serem cuy, serem. Aku Ini kayak nggak diedit ya, emang kayak Iya, gini. iya, emang kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Gue ketemu Kamu ada apa? Aku kan ada Pengalaman? Ada apa? aku tuh kan ada lumayan banyak kan kasihnya sama Iya, bener. bareng sama Om Ivan. Ada satu adegan yang aku keinget tiba-tiba, maka tadi aku ketawa. Kan kita tuh adegannya, jadi aku tuh, aduh takut spoiler tuh ya. Jadi aku, si Putri ini ada adegan yang ada adegan yang bergelut lah, maksudnya kayak Iya. panjang banget ceritanya bersama Om Tuyul, Ivan ini, iya. bersama Tuyul. Terus waktu itu tuh adegannya emang kita dari kolam gitu loh. Iya. Ada kamu nggak ya kak? Enggak ada. Oh, nggak Tapi ada, aku itu tahu itu ceritanya. nggak ada, kita nggak ada berdua. Nggak ada, kita nggak ada. Sendirian kamu sama adek kamu Jadi sendiri. kita kan lari, harusnya tuh dia kan menyerang aku. Terus kan itu kan basah. Cewek kloset. Tuyulnya. Minta maaf. Minta maaf, Cak. Nah, maaf, Nama Om Ivan. Cak, minta maaf, Om Ivan. Maaf. Tapi ada videonya demi Allah, ada di BTS kan. Itu ya Allah semua orang ketawa. Tapi akhirnya Om Ivan sakit, harus ke medis ya. Karena itu lumayan Oh iya. resepnya. Oh iya. Tapi abis itu dia ngetawain dirinya sendiri. Aku kan gak enak mau ketawain, dia ketawain diri sendiri. Jadi Ada tuyulnya berdamai ya. Berdamai sama. Nggak tahu. Udah selesai. Om. Jadi kita syutingnya juga fun. Iya, Fun iya. banget walaupun horor. Maksudnya kita suka bercanda gitu loh. Padahal sebenarnya lokasinya lumayan serem ya. semuanya Serem. seru. Serem sih. Ada satu lokasi yang paling serem menurut aku pabrik. Itu benar-benar Pabrik, pabrik yang iya, iya. Terbengkalai. gitu. Serem banget tuh. Itu daerah mana? Bandung, kita syutingnya Oh, di Bandung. Semuanya full di Bandung. Betul, sebulan. Tapi nggak ngalamin hal-hal serem kan di sana? Kitanya enggak ya. Kitanya enggak sih, mungkin Ada temen kru si Aul namanya. Jadi kita lagi di hutan nih. Syuting di hutan, bener-bener di Lembang apa kalau nggak salah, pokoknya hutan Bandung, jauh banget masuk ke dalam hutannya. Kamar mandi memang disediakan sama perhutani mungkin ya, tapi disediakan kamar mandi yang kayu, airnya dari mata air, gitulah, paham lah ya. Yang ya udah seadanya. Beres maghrib break makan malam. Si Aul ini keluar dari kamar mandi, keluar, terus aku datang ke kamar mandi, terus
Bang Fajar mau ditungguin apa enggak nih? Terus makan malamnya gimana, bla bla segala macam gitu. Aku nggak jawab, aku masuknya ke kamar Dingin mandi. dia, lewat aja. Oh ya udah deh, nggak apa-apa. Aku mau nyiapin makan malam atau apa gitu si Aul tuh kan. Cabutlah dia Aul ke base camp. Oh tuh di base camp ada aku lagi gini aja teman-teman sama Firman segala Lagi macam. nongkrong. Wah, lagi ketawa-tawa dia. Saul itu siapa? Yang tadi di kamar mandi katanya. Langsung sakit besoknya. Apa malamnya ya sakit? Malam itu juga langsung sakit. Langsung sakit Aul situ. Benar-benar menyerupai katanya. Menyerupai aku. Pakai Cuman baju versi, kostum. versi cool aja, cowok Versi cool. Cowok cool. begini. Banyak. Udah mulai ya. Udah. Tapi pertanyaannya kenapa nirunya Fajar ya? Nah, Itu dia tuh pertanyaan. Berarti yang mirip aja. Halo. Hah? Mirip Fajar. Iya. Mungkin yang gampang langsung cek gitu ya. Iya, gitu ya. gampang kayak ini gitu. Iya, Kalau mungkin yang lain itu. kok susah ya. Yang ini gampang nih. Susah. Enggak deh gitu. Itu tuh Aul tuh. Sisanya sih aku nggak ngalamin, Alhamdulillah Keisha nggak nggak ya. ngalamin. kalau kita ngalamin. pribadinya nggak ada. Enggak ada. Tapi di hutan itu pun juga serem kan? Serem banget. Serem banget. Udah gitu dingin banget. Dingin banget. Dingin banget. Dingin kan Karena di biasanya. daerah Lembang ke atas ya. Iya, iya ya. Lempeng atas. Iya Lembang. Pokoknya di atas. Mana adegan kalian pakai kaos biasa gitu ya. Kaos biasa. Iya betul. Tapi nggak ada yang sampai sakit kan ya? Enggak sih Nggak alhamdulillah. Oke. Nah, tapi tadi Keisha sempat mention yang adegan yang basah-basahan itu. Itu dia kak. Kenapa? Itu sakit. Habis itu sakit tapi kan, nggak, habis selesai. maksudnya nggak ya sakit gimana-gimana. Cuman waktu itu Alergi. Itu salah satu scene terberat aku kayaknya. Karena itu mengharuskan aku dari jam 1 siang kak sampai jam 2 pagi apa jam 3-an aku harus continuity basah. Dan itu di Bandung kan dingin banget, Banget, ya. Itu bener-bener. 12 jam lebih aku harus basah badan aku. Jadi aku udah mandi, ntar disiram lagi. Terus aku sambil nunggu set aku mandi lagi, disiram lagi. Itu selama 12 jam aku sampai kayak ya Allah capek banget. 12 jam. Iya, aku harus basah sama 12 jam itu. Padahal di film dipakai berapa menit ya juga? Nah, itu dia durasi filmnya aja 1 jam, Iya. 1 jam setengah. Itu 12 jam saya harus. Itu kenapa jangan ada pembajakan film Itu karena kan dia. susah bikinnya. Oh, sampai sakit lah Keisha. Terus Sampai itu ada yang airnya- berwujud Fajar. Nah, airnya kotor kan kak? Iya, bener. Emang karena itu Dibikin ceritanya kotor, kan? setnya, dibikin kotor. Jadi emang kebutuhannya seperti itu. Terus besok paginya badan aku merah-merah sebadan ya. Merahnya benar-benar sebadan, gatal-gatal serai gini. Terus minum obat. Baru- Sampai berarti aku udah break kayak, dulu syuting. Umi tolong garukin. Serius banget sebadan soalnya. Merah-merah dong. Merah-merah banget. Full. kayak Tapi satu berarti bumbu itu kamu break atau gimana? enggak tetap syuting. Astagfirullah. Cuma Tuh, ke jangan ini. pembajakan, Iya, balik lagi. betul. Itu dia. Tadi Jangan Umi mau apa? teka-teka. Sorry. Ah, enggak, lupa. Tapi kalau Udah lupa. Oke, kalau Umi sama Fajar apa yang kayak yang berat mungkin atau yang paling diingat? Apa yang dicermin-cermin Kalau Umi? yang berat sebenarnya di film Pamali Tumbar ini tuh setiap karakternya tuh punya porsinya masing-masing dan pasti punya porsi beratnya masing-masing dan itu rata semua pemain gitu, nggak ada yang kayak dia cuma ininya doang, dia cuma ini, enggak, semuanya rata. Tapi kalau yang paling berkesan kayaknya adeganku yang sendiri pastinya sama yang bertiga. Jadi kita punya scene yang dari kita mulai reading itu tuh kayaknya scene yang diulang-ulang terus sama Om Bob, kayak kok nggak nemu ya tensinya gitu, kok nggak nemu ya feel-nya di scene ini gitu. Ada satu yang naik, yang dua turun, atau dua naik, satu turun gitu. Jadi kayak nggak nemu nih tensinya gitu, nggak pas. Itu selalu kita kulik Iya. terus, dan itu scene itu doang kayaknya yang paling berat deh buat kita. Dan kita pas mau syutingnya juga deg-degan banget ya. Ini scene kita harus bisa ini. Ayo let's go teman-teman, Karena let's mungkin go. nyatuin, maksudnya kayak harus setara gitu kan Kak, Emosinya, emosinya. iya. Jadi Iya. kita per orang tuh harus nyamain, maksudnya harus nyampe ke sana dan harus disamain pula gitu. Dan nggak boleh ada yang kayak pengen kelihatan banget, Iya. Benar. nonjol gitu, semuanya harus rata gitu loh tensinya dan energinya. Gitu. Iya. Scene awal-awal yang kita abis keluar lari-lari, Oh, terus iya, akhirnya iya. perdebatan Iya, terjadi. di Oh itu tuh, tengah, ya. itu ngerasa Yang susah ada banget. nangis-nangis ya? Betul. Dan mereka berdua nih ya, mereka berdua abis kemarin nonton lagi, nangis lagi. Mereka berdua. Oh, padahal kita udah tahu ya scene-nya, Padahal pasti udah tahu, kan kalian ceritanya kan- apa, tapi kayak kok masih sedih ya. Masih gitu. sedih. Soalnya lumayan ini juga sih dramatis sih itu. Iya. Tapi kan gak dibawa sedramatis Iya, itu bener, kan. bener, Itu bener. yang Iya. susah, kayak kita nggak mau ngebawa itu sebagai Nggak sinetron. terlalu lebay banget. Iya. Nah itu yang sebenarnya susah, kita takutnya itu terlalu too much dan kurang malah. Itu yang susah. sulit. Kalau Fajar apa? Iya selain scene yang bertiga itu ya, begitu lihat hasilnya kayak
udah pas banget. Pas ya. Ini puas gitu ngelihat. Oke, latihan kita bertiga, seperti apa kesusahan kita bertiga kayak puas. Terbayarkan ya. Terbayarkan. Paling susah adalah sebenarnya kan tugas orang yang main film kayak mengkontinyukan continuity emosi gitu kan. Nah, Iya, yang susah iya, dari betul. Pamali Tumbal ini adalah timelinenya tuh pendek. Hanya semalam, bahkan semalam kan. Itu tuh kayak cepet banget, padat banget. Iya. Makanya begitu pas nonton tuh aku ngerasa kayak, wih happy nih, sumpah. Padat semua, Iya, sedih, padat banget. takut, ini, ya, Langsung pas gitu. plak, gitu tuh. Tapi nggak berasa jumping juga gitu. Iya. Nggak ngerasa jumping, itu tuh. Semalaman gitu. Betul. Nah, tapi buat Umi sama Fajar kan sebagai yang Komedi. komedi ya, maksudnya komedian lah, maksudnya Betul. sehari-hari juga orang tahu lucu, tapi di saat acting serius tuh kalian ada insecure nggak sih? Bisa nggak ya orang percaya sama keseriusan atau emosi yang kalian berikan gitu? Justru malah jadi inian ya, kayaknya jadi tantangan, jadi kepacu gitu bahwa gue pengen nunjukin kayaknya bisa nih, karena ya namanya komedian juga manusia lah, kita punya beberapa perasaan juga yang sama seperti kalian gitu, cuman dominannya yang mana kita bisa tunjukin apa enggak gitu kan. Jadi kayaknya buat insecure mending jangan deh, daripada energinya dipakai buat insecure mending yuk kita buktiin bisa gitu apa ya. enggak nih gitu, tantang diri sendiri. Pertanyaan yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu bangga kan? Kacau. Atas jawaban kamu tadi. Atas jawaban, aku nggak nyangka. Aku ngerasain energi. Iya kan, energinya jumawa. Juma, kabur. Kalau Umi gimana? Apa? Ya mungkin karena orang ngeliatnya kita selalu ngelucu aja sih gitu. Jadi mungkin di bayang-bayangannya mereka kita nggak bisa berakting dengan serius gitu. Tapi kalau aku sendiri juga, kalau aku bisa menampilkan itu dengan baik dan mendeliver itu dengan baik, kayaknya itu jadi suatu poin plus kan buat orang yang Setuju. kayak underestimate awalnya sama akunya gitu. Jadi kayak oh bisa nih gue ternyata gitu. Oh, mungkin di orang lain pun juga bisa ya dia ternyata nggak ngelucu doang ya gitu. Iya. Berarti tadi insecure sama kayak sih. Fajar ya, puas juga setelah lihat hasilnya. Oh Puas. berarti Enggak sih, nggak insecure ya kak, justru kayak pengen, apalagi misalkan kalau Keisha kan emang serius gitu loh, kayak kita sebagai Perannya pemain, maksudnya. iya perannya gitu, Perannya Putri. dan yang lainnya juga sama gitu kan, jadi malah kalau aku pengennya bisa setara sama mereka justru, karena kalau udah ada di sini dan dipercaya di tempat ini berarti kan dari pihak sutradara dan PH udah percaya dong sama kita. Iya. jadi tinggal kita gimana Iya. mewujudkan kepercayaan ini gitu. Bedul. Oke. Baiklah. Oke, apa lanjut nih? Lanjut nih. Nah, kalau ngomongin tadi kan adegan kalian sendiri, tapi kalau misalnya secara teknis kan kalau menurut aku banyak scene-scene yang kayak jarang lah ada di film-film horor Indonesia yang lain, kayak yang jatuh-jatuh itu ya kan. Nah, kalau teknisnya sendiri menurut kalian ada nggak yang paling kayak wah, Mas Bobi kepikiran lagi gitu? Ada nggak yang kayak gitu-gitu? Kayaknya hampir banyak banget ya. Iya. Banyak banget. Yang kayak kita- Kamu itu Iya. Iya. Aku. tapi ya iya. Apa? Iya. Disebut maksudnya. Yang di ruangan itu sendiri kan? Iya. Itu kayak keren banget. Pas aku nonton, hah Azura bagus banget. Bagus banget. Serem gitu. Serem nggak menurut Serem, kamu serem. sebagai yang kamu nonton? Serem. Tapi kemarin Mas Bobi agak komen suaranya kurang kayak beng gitu. Iya, berarti kayak di songnya kan? Iya. Bek gitu. Iya. Gitu. Tapi kayak serem gitu. Soalnya kayak nggak expect gitu kan. Oh, kamu sebagai nonton? Dari sana. Aku pikir dari depan gitu. Oh, Gitu. Pengen tahu kan kita ngomongin apa? Itu iya FOMO TTA kan. Berarti itu. Terus kalau yang lain gimana? Sama aku yang adegan Umi sih. Oh iya. Sama ada yang aku si Putri masuk ke air kan bukan karena dia tiba-tiba lompat Iya. kan. Itu juga diserang sih, kan. Iya, Kayak, oh itu tuh bagus Itu serem banget. banget sih. Itu serem Iya juga kan, sih. itu Itu kayak serem juga. gila, maksudnya sampai diserangnya sampai Iya. ke lautan gitu. Itu bagus banget. Kira itu udah tenang ya udah gitu Iya, kan. udah kayak oh udah Tiba-tiba selesai ada, nih gitu. Tiba-tiba kayak pew. Nah kan? Penasaran lagi kan? Penasaran lagi. Gila sih. Kalau Fajar apa? Kalau dari akunya, scene yang ini sih sebenarnya yang ketiban, ada dah udah pokoknya. Itu sebenarnya tidak asli, Tidak asli? tidak asli. Oh. Ya kan? Ya kan? Susah lah. Jadi memang aku ngerasa ini susah karena harus membayangkan aslinya seperti apa. iya, sebenarnya Gimana nih bener-bener susah. cara begitunya buat believable? Penasaran. Biar believable kan? Believable. Ditambah di situ juga aku ada mendorong anak kecil kan. Jadi Iya, kayak aduh nggak tega, tapi Keisha, Krishna Krisna. adalah
usia 25 tahun kayaknya di orang ini anak kecil nih. Nggak pernah ngeluh. Iya. Di set nurut baik, jago gambar. Oh udah anak kecil ini hebat, menurutku hebat banget. Makanya kayak ya udah jadi kayak bukan berakting sama anak kecil yang harus kita ngomong atau apa sih. Iya. Dia ngerti banget. Nggak ada, nggak apa. Tapi di karakter dia di film juga begitu nggak sih? Iya. Kayak orang tenang gitu kan, bocah tenang gitu. Gaya yang bisa sendiri aja, Iya, maksudnya nggak perlu sendiri. dimong gitu. Iya. Dan dia kalau lagi bad mood atau sedih pun nggak ngeliatin gitu. Nggak loh. ngeliatin. Dia Oh, iya. kayak ya sendiri aja. Iya. Pinter banget. Sama mamanya. Cuman kalau yang bikin aku ngerasa bahwa bejir gitu adalah yang aku suka banget. Makanya kayak dari kemarin kita selalu bilang bahwa Pamali Tumbal dibuka dengan scene yang sangat membanggakan. Itu treatment yang terbaik menurut gue yang pernah. Wah, fuck yang ada di Pamali itu treatment terbaik menurut aku. Jadi Tahu dong? Set, nah clue-nya ini nih. Yang Yoi, Mas Ferdi Soleman. Di mikir nggak kan? Iya enggak, maksudnya oh ya. tapi tahu. Tahu. Oh, udah ingat. Aku nonton dari tengah. Ya. Nonton. Serius kak? Nonton. Nonton. Tapi Nah, itu dah. enggak. Enggak. Oh, enggak. Soalnya kalau kita karena Itu bagus kita banget. yang tahu skripnya, jadi kita pengen nungguin banget tuh di momen itu. Dan sebagai penonton, aku takutnya kayak orang nggak nge kan gitu. Nah, kalau menurut Fajar sendiri yang main dari 1 sampai 3, apa bedanya di film ini? Secara Aku kemarin ngobrol sama story siapa bikin ya? Apa gitu. Sama Abang Radit ya. Nih ya aku bilang bahwa kayaknya Lito melakukan selalu upgrade terhadap setiap filmnya. Dalam Pamali deh katakanlah Sekup Pamali gitu, bukan film Lito yang lain gitu. Sekup Pamali itu kayak oke, Pamali 1 seperti ini. Pamali Dusun Pocong seperti ini. Itu tuh makin aku ngerasa makin eskalasi nih. Peningkatan secara treatment, secara apapun itu gitu. Itu sih paling perbedaannya. Yang paling berasa itu ya. Dari secara treatment deh, kayak katakanlah aku ngerasa di film Pamali Tumbal ini banyak sekali treatment yang khusus. Ya itulah scene Umi, scene Keisha, scene aku, scene Mas Ferdi segala macam tuh kayak wih bejir keren gitu. Gitu. Manjain banget mata lah. Jadi kalau udah ngikutin Pamali 1, 2 harus nonton yang ketiga. Betul. Biar tahu apa lagi nih improve dan Betul. upgrade-nya dari Tapi memang untuk teman-teman yang tidak menonton film Pamali 1, Pamali Dusun Pocong bisa tetap menikmati film Pamali Tumbal ini karena memang tidak ada keterikatan apapun itu di ceritanya. yang ada cuman Fajar aja. Enggak, paling yang nyambung, Cecep doang. Cecep. Always. Cecep Itu doang doang. itu yang bawa cerita ini. Akan ada sampai Pamali 5. Pamalinya kan, bukan kamunya. Pamalinya. Pamalinya bukan. Pamalinya. Kan nggak ada yang tahu dia di sini. kan nggak ada yang tahu di Pamali ini apakah selamat atau enggak kan? Iya, makanya harus nonton biar tahu Kejutan. nextnya apa. Gitu. Oke. Nah, selain yang tadi anak kecil, siapa Krisna ya? Yang menarik tuh di film ini ada karakter Bang Nurdin juga ya di sini. Ada abang aku. Nah itu dia tuh emang karakter dibikin kayak gitu apa emang lucu aslinya kayak gitu? Karena cara ngomongnya tuh kayak lucu gitu. Pak, gitu-gitu yang kayak cara ngomongnya tuh lucu. Emang dibikin-bikin apa aslinya begitu nggak sih? Kayaknya emang natural gitu nggak sih? Aku ngerasa Soalnya Bang kocak Dean keren, orang yang keren menurutku. Karena ini kayaknya film pertama ya? Film pertama dia, acting pertama dia, langsung skrip sepanjang itu iya untuk dia. Aku ngerasa, wah anjir ini orang benar-benar. Makanya untuk teman-teman streamer ya, bukan, sorry, yang bayar subscriber gitu-gitu yang subscribernya dia itu membership, teman-teman membershipnya Bang Dean tuh kalian harus ada dah kalau misalkan ada emoticon respect kasih dah kalau dia nge-live respect karena aku pun ngerasa kayak jir keren banget ini orang film pertama kali Lucu banget kan? dialog lucu banget, bagus banget dan dia nongkrong makan apapun itu nggak lepas dari skrip. Hebatnya tuh totalitas. Saking dia ininya. Ya. Dan ininya tuh kayak mereka kalian tuh selalu kayak nanti aku gini. Iya gitu. Lucu banget. Emang dasar orang Bandung itu hebat banget sih, sopan banget, baik banget ternyata. Lucu banget lagi. Lucu tapi banget juga orangnya. Cara ngomongnya yang lucu ya, maksudnya ikonik gitu. Ikonik. Di antara, iya kan, keinget karakternya apalagi nanti ada deh dulu. Udah deh teman-teman membership kalau nonton nanti 7 Agustus kasih Iya, langsung membership harus nonton emoticon ya. respect kepada kalian sumpah. Respect. Acung jempol buat kalian. Tapi kalau misalnya boleh tahu, Bang Nurdin sama Kiki itu dari Jakarta berarti ceritanya?
Karena di sini Iya. dialognya gue lu ya. Jadi kayaknya pindah. Sebenarnya nggak ada background cerita Cerita, yang iya, ada iya. di skripnya ya. Cuma kan Om Bobby atau kita para aktornya kayak selalu menggali bagaimana Putri kenapa bisa kayak gini gitu kan. Yang nyiptain Keisha gitu. Ya mungkin nyiptain kamu juga kan. Mungkin maksudnya gini loh, kayak kamu introvert atau yang nggak ada di skrip itu kan pasti dikembangin sama Keisha. Sama juga kayak mungkin Kak Fajar. Kalau aku mungkin mikirnya kayak Kiki tuh pindah ke kampung itu di saat orang tuanya emang udah nggak ada. Udah nggak ada, jadi tinggal Dan berdua ya. Tinggal berdua sama abangnya gitu. Terus pada akhirnya ketemu sama Putri. Ya udah deh, terus Kak Cecep Sepupu ya? main ke rumah kita. Ya nggak sih? Kalau Iya. aku sih gitu ya. Kalau Keisha sama Fajar apa yang diciptakan dari buat karakter masing-masing? Aku tuh jadi kalau Putri itu yang lumayan bikin bingung. Jadi gambarannya Om Bobby tuh pengennya si Putri ini lebih tomboy, maksudnya nggak yang kayak cewek banget gitu. Karena maksudnya dia berani banget kan Kak untuk kayak ke hutan apa segala Iya, macam. sendiri Yang gitu-gitu. Si Kiki kan takut banget. Si Putri kan kayak udah terabas aja. Jadi dia pengen menggambarkan kalau Putri ini cewek yang kuat, yang tomboy, tapi Berani. tomboy itu juga yang berani gitu. Akhirnya kita ngobrol ke belakang tuh kayak kenapa sih, apa yang bikin si Putri ini berani, apa yang bikin si Putri ini temennya kenapa cuma Kiki doang? Emang di sekolah nggak punya teman lain apa gimana? Iya. Akhirnya kita ketemulah bahwa si Putri ini kan ayahnya baru meninggal ceritanya. Jadi kayak beberapa tahun yang lalu tuh ayahnya baru meninggal, jadi keadaan di rumah tuh lagi berantakan kan Kak, karena kayak perannya kan bagi-bagi. Ibu aku tuh jadi punya 2 peran di dalam satu badan gitu. Akhirnya aku juga nggak punya waktu sama ibu aku, terus nggak punya waktu sama Haji karena aku terlalu sibuk. Aku pengen memperbaiki keadaan keluarga aku ini gitu. Akhirnya ketemu bahwa si Putri ini adalah seorang introverted extrovert gitu. Jadi sebenarnya dia extrovert, cuman karena banyak banget kejadian di Hidupnya. keluarganya, di hidupnya, dan banyak beban yang dia merasa dia harus bertanggung jawab sebagai anak pertama, perempuan pertama, jadinya dia menjadi introvert. Oke. Nah kalau Fajar apa? Ada itu nggak? Duit apa? Pengembangan karakter di, Oh iya, ha. di ketiga ini jadi lebih apa Cecep? Lebih ganteng. Meskipun nih ya, meskipun tidak ada Tadi cut ya, yang tadi cut. Tadi buang. Kasih sensor aja Bang. gitu. Meskipun tidak ada keterikatan cerita kan, cuman memang keterikatan karakter harus ada karena nggak mungkin juga tiba-tiba bikin Cecep yang baru di setiap ini kan jomplang banget ya. Jadi kayak ngerasa bahwa siapa aneh banget nih gitu. Tantangannya adalah yuk coba bangun memori dari 1 dan Dusun Pocong seperti apa di 3, tapi tetap bisa bikin penonton nikmatin meskipun mereka belum nonton Dusun Pocong dan 1. Itu akhirnya memorinya adalah Cecep kan di Dusun Pocong kehilangan teman-temannya kan. Betul. Perkara apa ya salah Cecep. Kalau ada dah di Netflix gitu. Boleh sih. Adalah Dusun Pocong udah ada tayang, kalian nonton aja dulu. Cecep kehilangan. Nah, seperti apa nih Cecep di Pamali Tumbal yang sudah pernah punya memori itu sebelumnya? Apa lebih hati-hati? Apa lebih berani? Apa lebih apa? Saksikan 7 Agustus. Nah, gitu. jadi pengamannya di situ ya. Pengamannya dari memang situ. ada dialog itu sih memang. Memang ada kan? Iya. Tapi pun selama kita nge-build karakter juga Om Bobby yang bikin nyaman kita untuk explore, Om Bobby itu sangat welcome Kak. Iya betul. Om Bobby itu selalu bilang kayak ini kita samain dulu nih, misalnya kayak kalian kalau ada masukan, kalau ada apa, aku open banget untuk discuss ya. Dan pun ketika kita nyampein yang ada di kepala kita, Om Bobby juga menerima dengan baik. Jadi kita eksplorasinya juga enak banget ya, nyaman banget. Jadi kayak ya nggak kaku juga jadinya mau. Dan gak ngerasa pressure gitu loh, karena mungkin saudaranya galak atau apa, karena Om Bobby bener-bener kecil itu. Karena masih muda juga ya Mas Bobby ya, maksudnya nggak Iya sih. nggak setua itu, jadi kayak masih berani kita mau approach gitu. Beraninya bukan karena Om Bobby masih muda sih, tapi karena dia membuka jalan dan membuka pintu dia untuk bisa welcome ke kita sih. Kita open discuss. Oke. Mari juga aku tanya, gimana Mbak, bagus nggak, apa yang perlu diubah? Yang lebih ahli gitu. Kayak saya udah tahu apa-apa ya gitu secara teknis. Kalian kan ini ngomongin Pamali yang foto bertiga ya. Kalau kalian sendiri percaya nggak kalau ada Pamali kayak gitu tuh? Aku percaya sih. Percaya. Aku masih percaya ya. Kamu nggak ya? Aku enggak. Kayaknya Pamali itu semakin kita percaya semakin akan kejadian gitu. Iya nggak kali sih? ya. Kayaknya sugesti aja. Mungkin karena aku tidak Sugesti ya, mensugestikan mungkin itu ya. sih. Ada beberapa pamali yang aku percaya, ada yang enggak. Entah karena apa juga ya, tapi ada yang aku lakuin sampai sekarang juga dari kecil adalah nggak potong kuku malam-malam. Itu yang masih aku terapin sampai sekarang, aku nggak akan potong kuku malam. Kecuali kalau emang kayak luka nih tiba-tiba atau apa yang darurat.
kukunya copot nih, tapi setengah masih Itu baru tuh sakit banget. Oke. Kayak gitu sih. Berarti kalau Umi percaya? percaya nggak percaya sih, kayak misalkan nggak percaya kalau nyapu nggak boleh nyapu. Ya nyapu harus bersih, kalau nggak bersih dapat Brewok. itu nggak percaya. Kayak oh jodoh udah diatur. Iya. Nyapu nggak nyapu. Bukan pertanyaan kebersihan ya. Iya bener juga. Kalau pengen brewok malah kotor-kotorin aja ya. Kotorin Iya. aja, banyakin sampah, bunga aja sampah situ. Tapi kalau spesifik yang berfoto bertiga, Dulu tuh sempet aku percaya. Lumayan dulu percaya. kecil Dulu ya? tuh sempet percaya aku kayak, aduh nggak boleh ganjil. Aduh apalagi bertiga gitu kan, kayak sempet ada takutnya bahwa ntar gue nemenin siapa ini, terus ntar gue kena apa nih. Dulu sempat percaya, cuman karena sekarang ya banyak banget udah mulai perkembangan sosial media kan, kayaknya foto akan lebih sangat Tiduran aja banget dulu belum bingung mau ngomong apa, bingung. Gampang banget orang masa tidur. Masa tidur. Ya udah banyak sosmed, terus foto tuh bukan sesuatu yang kayak kalau dulu kan foto karena kenang-kenangan sesuatu yang wah gitu. Kalau sekarang foto ya udah di selfie apa segala macam, bertiga terus kan, jadi kayak ya sudahlah kalau seiring emang berjalan. temenan bertiga mau gimana ya? Iya. Masa satunya yang motoin? Iya kan? Aku kalau foto nggak percaya, tapi ada sama-sama ganjil ya, mungkin konteksnya agak beda, tapi kalau kayak naik gunung nggak boleh ganjil tuh aku masih lakuin. Oh, oke, kamu. Iya kan? Iya. Oke. Nggak tahu kenapa, karena kayak gunung tuh mistis kan. Iya. Iya sih bener. Daripada takut Kenapa-napa. kenapa-napa, mending gak usah dilakuin kan? Kamu? Aku nggak Nggak percaya? naik gunung. Enggak, maksudnya kan kayak Bener juga sih. foto. Foto bertiga. Oh iya. Masih percaya nggak percaya, dikit-dikit percaya. Iya. Enggak. Gitu aja lah. Iya oke. Udah ngantuk Umi katanya. Udah lapar kan kalian terakhir kan? Kalau kalian pribadi lebih takut kekurung sama tuyul apa kunti hitam? Iya. Wah, edan. Mungkin kalau tuyul gue masih kayak bisa nendang ya. Masih bisa gue injek lehernya. Masih gue kayak lebih kecil, gue piting, Iya. masih gue bisa gini. Masih selevel masih gitu lah ya. level. Kalau gue Iya. wah, Iya. banget lagi gue takut. Mana terbang lagi kan? Terbang dia. Kecoa. Dan apalagi kuntilanak hitam kan adalah kuntilanak yang paling serem dari semua kuntilanak kan. Karena dia menyimpan dendam. Iya lagi. Dia ada bilang. Tapi beneran ada nggak sih kuntilanak itu? Kenapa kak? Kuntilanak itu beneran ada nggak sih? Ya nggak tahu. Nggak tahu. Kita nggak pernah sih ngeliat kuntilanak hitam. Kuntilanak Biasanya merah. putih ya. Saya Iya, putih. ada merah juga katanya. Kuntilanak merah ada. Di Casablanca. Kan itu mitos. Rombongan Casablanca. Udah deh. Oke. Terima kasih banget untuk interviewnya. Jangan suka untuk mampir ya ke Thank you, Kak Fatin. company Fatin si penyanyi. Dedi ya. Oke. Dedi Papi you ya. Datang-datang aja ke 21 ya. Oke. Oke. Sebelum itu boleh ingetin untuk nonton Pamali Tumbal tanggal berapa di Cinema 21? Jangan lupa nonton film Pamali Tumbal mulai tanggal 7 Agustus 2025. di mana Kak Fajar? di bioskop dong tentunya, gas. 21. Wuh. Itu udah. Anang kah? Itu. Iya. Terima kasih. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.